قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغوت فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah wa huwa an-nabiyyul ladzi addal amanah wa nasahal ummah wa ballagha risalah minha risalata salatil jumu'ah wa ha nahnul yawma fi akbari masjidin bil Madinah linuqima salatal jumu'ati bil jamaah ja'alana Allahu jami'an min ahli sunnah wal jamaah wa adkhalana Allahul jannah wa anqadhana Allahu min adzab yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Laqad qala ta'ala fi muhkamil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, hadirin para tamu undangan Allah, jamaah Jumat yang berbahagia. Seiring puji dan syukur kita panjatkan keharibaannya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada utusannya. Marilah kita sama-sama merangkai kualitas ketakwaan pada kesempatan ini dengan mengambil hikmah dari doa yang baru saja kita lantunkan usai kumandang suara azan yang diperdengarkan. Sebuah doa yang mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan para pelantunnya dalam keimanan, kesempurnaan dari Allah yang maha sempurna, pemilik panggilan yang sempurna, Rabb hadhihi da'wati tammah. Kesempurnaan yang akan kita lakukan dalam perintah salatil qaimah, salat yang ditegakkan, serta kesempurnaan yang menjadi misi suci risalah agung diutusnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka di antara sekian kesempurnaan itulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyertakan al-wasilah wal fadilah, derajat tertinggi di hadapan Allah dan keutamaannya kepada sosok Nabi kita Nabi Muhammad seperti yang dijanjikan kepadanya. Inilah sosok mulia, Nabi nan agung yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal kafirun, walau karihal makron wal makirun al akhirun. Kesempurnaan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sedang tanamkan dalam barisan orang-orang yang beriman hingga kita bersiap untuk menyongsong kemuliaan.
kemuliaan yang diawali pada hari yang kita berada di dalamnya. Hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, Yaumul Jumu'ah. Tempat ini adalah tempat yang mulia, baitin min buyutillah, rumah Allah. Dan kita pun sekarang berada pada momen bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, sebuah bulan yang menjadi penanda keteringatan kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya nurul ain, marhaban ya imamal qiblatain, wa ya arusal khafikain, attirillahumma qabrukal karim bi arsin sadiyyin min salatin wa taslim. Inilah kemuliaan yang rangkaiannya akan kita sempurnakan menuju orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Dan kita semua tahu siapa orang mulia di hadapan Allah itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jadikan kesempatan penunaian pesan takwa pada Jumat yang ketiga bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah ini, Jumat yang perdana pada penanggalan bulan November 2020 ini, menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan memenuhi panggilannya. Semua orang terpanggil, tapi tidak semua orang bisa duduk menghadap sang pemanggil. Semua orang terundang, tapi tidak semua orang bisa datang. Maka bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya ketakwaan yang terus kita lakukan. Sebab itulah sejatinya perbekalan yang akan menyertai kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirunal kiram, jamaah Jumat yang berbahagia, upaya kita untuk menyempurnakan ketakwaan ini tersitir pada mukaddimah khutbah yang khatib sampaikan. Sebuah ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita semua dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, saat Allah menyisipkan satu kewajiban ketika mengapit dua perintah takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan Allah menyisipkan sebuah perintah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah lalu sebagai bekal perjalanan untuk keesokan hari. Wattaqullah, Allah menutup perintah itu dengan perintah bertakwa pula kepadanya. Muhasabah, merenung akan apa yang telah terjadi di masa lalu untuk menyongsong kehidupan di masa depan adalah bagian yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Momentum bulan Rabiul Awal adalah saat yang tepat untuk menghubungkan kita semuanya dalam kecintaan kita kepada Rasul mulia ini, kepada sosok agung nan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 3 momen sejarah, momen sirah nabawiyah yang tidak boleh kita lupakan, yang sering kita sebut dengan ungkapan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah atau melupakan sirah nabawiyah. Rabiul Awal adalah bulan saat Nabi kita dilahirkan, 12 Rabiul Awal di tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah adalah waktu saat Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah, meninggalkan para sahabat di masa itu dan juga kita semuanya. Dan sebuah hal yang paling penting, 12 Rabiul Awal tahun 10 kenabian adalah sebuah momen sejarah yang layak untuk kita ambil hikmah di dalamnya dan berkaitan dengan pelaksanaan sholatul Jumu'ah yang kita laksanakan pada kesempatan ini. 28 Safar tahun ke-10 kenabian, saat kota Mekkah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, saat tidak ada kata selamat untuk orang yang mereka benci yaitu Muhammad, Allah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya. Allah memperlihatkan kemujizatan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Rasul keluar dari kepungan orang-orang kafir Quraisy tanpa sepasang mata pun yang melihatnya. Kita mengabadikan momen ini dalam sebuah ayat yang boleh jadi semalam kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan mata mereka buta, tidak melihat. Rasulullah berjalan di hadapannya.
Rasul selamat keluar di malam itu di penghujung Safar tahun 10 kenabian di usianya yang ke-53 tahun. Allah pun kembali memperlihatkan kemukjizatan kepada Rasulullah saat Rasulullah berhenti sejenak di Gua Tsur bersama sahabat Abu Bakar Siddiq. Lagi-lagi di hadapan mulut gua orang-orang kafir Quraisy sudah berada di dalamnya. Tidak ada kata selamat dalam perhitungan manusia. Abu Bakar menggigil ketakutan lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, lau ra'ahum aqdamahum la ra'auna." Kalau mereka menengok ke bawah kita ini sudah kelihatan. Tapi sebuah ayat dan sapaan Rasulullah keluar dari lisan suci, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut dan jangan bimbang saat Allah bersama kita. Sebuah ungkapan yang menyadarkan Abu Bakar Siddiq hingga kemudian Allah menguatkan kembali dalam kemukjizatannya. 2 pasukan tentara Allah dikirimkan, seekor laba-laba dan burung merpati. Demikian dalam sirah itu kita dapatkan. Cukup dengan 2 kekuatan ini, orang-orang kafir Quraisy berbalik badan karena menyangka tidak mungkin ada orang yang sedang menjadi target pencarian mereka. Hingga Rasulullah pun selamat pada keesokan harinya dan berjalan melanjutkan perjalanannya dalam momentum hijrah. 8 Rabiul Awal, 2 pekan kemudian Rasulullah sampai di sebuah tempat bernama kota Quba yang disambut oleh sahabat Muhajirin dan Ansar. Di tempat itu Rasulullah mukim beberapa hari dan dalam peristirahatannya Rasulullah mendirikan sebuah tempat. Tempat itu bukan tempat bermukim untuk dirinya dan kaum Muhajirin. Tempat itu bukan tempat beristirahat yang nyaman. Tempat yang Rasulullah tegakkan di kota Quba ini adalah sebuah tempat seperti tempat yang sedang hari ini kita duduki, yaitu Bait min Buyutillah. Itulah Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan baginda kita Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi 12 Rabiul Awal Rasulullah meninggalkan kota Quba bersama sahabat Muhajirin menuju kota yang dimaksud, yaitu kota Yasrib yang hari ini disebut dengan kota Al-Madinatul Munawwarah. Di tengah-tengah perjalanan pada tanggal tersebut, di sebuah lembah bernama Lembah Sulaim bin Auf, Rasul menerima sebuah perintah salat. Salat itu adalah salat yang sedang kita laksanakan pada hari ini, yaitu salatul Jumu'ah. Inilah salat Jumat yang pertama kali yang dilaksanakan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian terwariskan kepada generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama salafus salihin, hingga kemudian ajaran itu sampai kepada karuhun nenek moyang kita semuanya, dan sampailah ajaran itu kepada kita semuanya dalam memeluk agama Islam. Entah Jumat yang keberapa dan entah berapa Jumat lagi kita akan melaksanakannya. Sekalipun kita orang-orang beriman berkeyakinan akan senantiasa memenuhi setiap undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya salatul Jumu'ah. Ayyuhal hadirun al-kiram, jamaah Jumat yang berbahagia, kita simpan lembar-lembar sejarah tentang sirah nabawiyah ini untuk kita mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Al-Quran mengabadikan sebuah surat di dalamnya, surat berurutan ke-62 yang disebut surat Al-Jumu'ah. Sebuah hikmah dengan jelas Allah tegaskan kepada kita saat Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan salatul Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzalul bai' al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian diseru untuk menunaikan salatul Jumu'ah, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Tegas, jelas, Allah menjadikan momentum Jumu'ah ini sebagai kesempatan untuk berzikir kepadanya. Zikir dalam makna yang sebenar-benarnya, yaitu keteringatan kita kepada Allah. Orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang ingat kepadanya. Orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang tahu dari mana dia berasal, kemana dia, di mana kita kini, dan kemana dia akan pulang. Orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang hidup dengan penuh ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir itulah kemenangan, ketenangan sedang kita undang. Maka beruntunglah dan bersyukurlah ayyuhaz zakirun, wahai orang-orang yang berzikir dalam penunaian salatul Jumu'ah ini. Berkaca kepada sejarah, bercermin kepada sirah, inilah sosok agung baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya penuh dengan keberkahan. Lahir membawa keberkahan,
hidup berisi dengan keberkahan dan juga mewariskan keberkahan. Inilah agama agung, agama suci yang kemudian kita warisi dan kita akan wariskan kepada anak-anak cucu kita. Keberkahan adalah kebaikan yang melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan-insan yang barokah, keluarga yang barokah, masyarakat yang barokah, bangsa dan negara ini yang penuh dengan keberkahan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyyun ursila rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid waj'al ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim ummata Muhammad, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal fahsya wasyada'ida wal mihan. Allahumma inna na'udzubika minal judhami wal barasi wa min su'il asqam. Allahumma ighfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma ij'al baldatana hadha Indonesia qaryatan wa madinatan sya'batan wa hukumatan baldatan kama sammaita fi kitabik baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.